Jarang banget ada yang mau ngasih tahu hal ini, aku nggak tahu kenapa ya. Apakah karena para content creator yang udah gede-gede itu namanya nggak mau ada orang lain yang juga bisa sukses menjadi content creator seperti mereka, atau mungkin mereka nggak tahu cara menjelaskannya kepada para pemula, terutama itu kayak gimana gitu loh. Kayak gimana apanya kak? Ya cara ngonten di berbagai platform dan selalu bisa berkembang gitu akunnya. Misal kamu ngonten di YouTube ini misalnya ya, channel kamu berkembang, dapat banyak subscribers, dapat banyak views videonya, kemudian juga monet ya, dapat menghasilkan uang dari konten. Terus kamu juga ngonten di Instagram, ternyata banyak dapat followers juga ya, ribuan bahkan ratusan ribu gitu kan followersnya, dan kamu dapat endorse. Terus di TikTok juga sama, kamu ngonten kamu langsung jadi bisa dapat banyak followers, terus dapat endorsement dan sebagainya, kamu bisa leluasa ikut TikTok affiliate dan sebagainya karena akunmu udah berkembang gitu kan. Terus konten juga di Facebook berkembang juga, besar juga gitu nama akun FB Pro ataupun halaman Facebooknya gitu ya. Nah jadi gimana gitu kan caranya? Kok para suhu-suhu itu kayaknya nggak pernah ada yang nge-share tentang hal ini. Nah makanya dari itu, karena serasa kayak belum ada yang pernah nge-share tentang hal ini, aku bakalan nge-share ya ke teman-teman semuanya kali ini gimana caranya supaya kita itu bisa ngonten di berbagai platform ya, platform konten, entah itu sosial media basisnya atau yang bukan sosial media. Kan kalau kayak Instagram, Facebook itu kan sosial media ya, sedangkan kalau seperti YouTube dan TikTok ya mereka sih mengklaimnya diri mereka bukan sosial media gitu. Ya intinya platform konten lah gitu. Nah gimana caranya supaya semua akun kita yang ada di platform-platform tersebut itu bisa berkembang semuanya gitu ya. Penasaran kan gimana strateginya? Strategi yang dipakai oleh para suhu-suhu di luar sana yang namanya, yang tadinya bukan siapa-siapa, sekarang gede gitu kan berkat jadi content creator. Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa di subscribe kalau nantinya kamu rasa ini bermanfaat buat kamu ya. Nah sekarang kita udah masuk ke mode presentasi, dan sebelum aku menjelaskan strateginya lebih dalam, teman-teman harus lihat contoh-contohnya dulu ya. Sejumlah creator yang dia itu kayak ngonten dimanapun terkesannya selalu jadi gitu loh akunnya, atau ya dia selalu dapat banyak followers, dapat banyak engagement, dapat banyak views ya, bahkan dia dapat endorse dan sebagainya gitu kan. Nah jadi untuk contoh yang pertama ini aku ambil Bang Hendra Setio ya. Ini jujur kayak Bang Hendra Setio ini secara tidak langsung punya jasa yang besar ya terhadap proses belajar aku menjadi seorang content creator, makanya aku suka notice beliau gitu loh. Dan dia ini keren gitu guys, kayak ngonten dimanapun jadi terus gitu loh. Dia ngonten di YouTube channelnya Monet, banyak yang nonton dan sebagainya. Dia ngonten di TikTok, dia join affiliate jadi juga gitu kan. Dia di Instagram juga namanya gede, nanti ya teman-teman lihat aja akunnya. Terus dia di Facebook juga ada, tapi di Facebook ya Bang Hendra ini kurang lah ya, kurang rajin posting gitu. Jadi halaman Facebooknya atau profil Facebooknya itu aku lupa itu halaman atau profil, nggak begitu berkembang. Tapi ya wajar karena beliau juga jarang ada di Facebook gitu kan. Nah, di sini aku kasih lihat contoh pertamanya dulu adalah akun YouTube-nya beliau ya. Ini akun YouTube-nya Bang Hendra. Kalian bisa lihat sendiri di sini followersnya berapa jumlahnya ya, ratusan ribu ya. Nah, terus untuk di TikTok ini Bang Hendra itu niche-nya ya, atau dia itu suka ngeposting tentang ya TikTok affiliate pasti ya, jual-jual produk gitu. Terus kemudian dia suka kasih edukasi juga buat para content creator pemula atau afiliator pemula di TikTok. Nah, tapi sebelum itu ya, dulu ya waktu Bang Hendra ini belum join TikTok affiliate, aku ingat banget hal yang dia share di YouTube, di TikTok ya, itu adalah hal-hal yang atau pengalaman-pengalaman dia jadi content creator di YouTube gitu. Jadi dia bikin akun TikTok, dia ngonten di TikTok, tapi dia ngebahas YouTube gitu. Nah sama halnya kayak aku gini lah, aku ngonten di Facebook misalnya, terus aku juga ngonten di YouTube. Nah hal yang aku bahas di YouTube itu adalah pengalaman ngontenku di Facebook ya, kan kebanyakan di channel ini aku bahas tentang Facebook gitu kan. Nah jadi itu guys ya untuk di TikToknya Bang Hendra Setio ya, berkaitan dengan niche kontennya. Nah kemudian kalau kita lihat dia di YouTube ya, di YouTube ini Bang Hendra bahas banyak hal gitu, dari mulai kayak ya macam-macam cara menghasilkan uang dari internet ya, kemudian juga tentang YouTube itu sendiri ya, terus konten di TikTok dan sebagainya. Pokoknya banyak yang dia bahas ya, yang masih seputar tentang dunia perkontenan atau cara menghasilkan uang dari internet dan affiliate lah, intinya gitu. Dan untuk jumlah subscribernya teman-teman juga bisa lihat sendiri di sini ya, banyak cuy ya. Terus setelah dari YouTube itu Instagram. Nah jangan kira Bang Hendra ini cuman gedenya itu di TikTok dan di YouTube. Di Instagram dia juga gede cuy namanya gitu. Dengan jumlah followers yang kalian bisa lihat sendiri ya. Terus konten-kontennya di sini dia ya bahas Shopee affiliate, terus dia bahas juga tentang YouTube ya. Bahas juga tentang TikTok gitu ya. Intinya kalau kita lihat
dari yang Instagram, kemudian TikTok dan YouTube, Bang Hendra ini membahas seputar dunia perkontenan dan gimana caranya menghasilkan uang dari internet ya. Katakanlah itulah niche beliau gitu ya, atau personal branding yang dia bangun itu adalah ya orang yang bisa atau yang suka nge-share tentang cara menghasilkan uang dari internet, dan itu no tipu-tipu pastinya karena setiap portofolio yang Bang Hendra kasih lihat tuh jelas gitu ya, dan itu punya dia sendiri bukan punya orang kayak gitu. Oke. Nah, ini untuk contoh pertama. Terus contoh yang kedua, kita lihat ada Reizuka Ari. Ini dia umurnya kurang lebih sama kayak aku ya, tapi untuk taraf kesuksesan ya bisa dibilang dia lebih sukses daripada aku. Nah, Reizuka Ari kita lihat di Facebook dulu nih ya. Jadi buat yang nggak tahu, ini Facebooknya Reizuka Ari. Ini influencer yang terkenal banget, dia tuh awalnya itu terkenal banget di TikTok ya, karena video-videonya selalu banyak engagement gitu. Terus dia join affiliate TikTok juga, penghasilannya bombastis banget ya, bisa ratusan juta per bulan. Nah, dia di Facebook juga gede namanya ya, di sini bisa lihat sendiri. Terus dia di TikTok ya, udah pasti ini yang akun utamanya gitu, atau sumber keuangan dia yang pertama mungkin ini ya gitu ya, karena dia dapat uang banyak banget dari TikTok coy. Ya udah jutaan tuh followersnya di TikTok. Terus dia di Instagram juga lumayan gede namanya ya, ratusan ribu followersnya. Nah, buat yang bertanya atau yang belum tahu Reizuka Ari ini niche kontennya apa, atau dia membangun personal brandingnya dia itu sebagai creator yang gimana. Jadi Reizuka Ari itu niche-nya adalah seputar beauty ya, kalau yang aku lihat gitu. Karena dia ya sering banget bahas-bahas kayak skincare atau ya pokoknya yang berbau-bau kosmetik atau beauty gitulah. Pokoknya itulah ya. Aku kurang paham nyebutnya gimana. Nah, dan personal branding yang Reizuka Ari ini bangun itu adalah sosok yang dia cowok nih, tapi dia agak kemayu gitu. Ya karena dia masuk ke niche beauty gitu kan, yang dimana ya dia review skala skincare atau memberikan rekomendasi skincare ya atau body care dan sebagainya kepada para audiensnya. Nah, ini Reizuka Ari. Terus kita lihat yang ketiga contohnya itu adalah Samuel Chris ya. Nah, ini Samuel Chris yang ada di YouTube. Subscribernya banyak. Kemudian Samuel Chris yang ada di Instagram juga followersnya banyak. Terus Samuel Chris yang ada di TikTok juga followersnya banyak banget. Nah, yang nggak tahu Samuel Chris ini tuh creator yang seperti apa? Dia adalah creator yang dulunya tuh suka konten nge-share tentang pengalaman kerja dia di Amerika gitu. Nah, terus dia juga bahas tentang ini ya, finance ya atau keuangan. Terus dia juga punya saluran podcast gitu ya, yang YouTube-nya tadi. Jadi dia sering kayak ngundang-ngundang narasumber gitu ya, bahas macam-macam hal lah gitu. Dan intinya 3 orang yang aku jadikan contoh ini ya, itu semuanya content creator ya, bukan artis ya guys ya. Jadi mereka adalah orang biasa yang ngonten terus jadi ini ya, mereka ini jadi benar-benar dapat dikatakan sebagai content creator. Mereka sukses sebagai content creator gitu. Dan mereka anyway juga bukan content creator yang kemudian terafiliasi dengan keluarga artis terus jadi makin terkenal, enggak ya, tapi mereka ini pure content creator ya. Nah, jadi ya teman-teman bisa nih belajar dari cara ngonten orang-orang ini kalau misalnya pengen sukses juga ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan, strategi yang mereka gunakan itu gimana sih sampai bisa mereka ngonten dimanapun kok selalu jadi ya gitu akunnya ya, kok nggak melempem gitu ya. Nah, strategi yang kalau misalnya secara kasarnya itu ya kita bisa katakan yang pertama pastinya mereka konsisten ya, upload kontennya mungkin bisa setiap hari ya, atau dalam sehari itu bisa berapa konten mungkin. Nah, konsisten itu tentunya adalah syarat yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tiga-tiganya tadi apa? Menampilkan wajah ya. Nah, itu buat personal branding guys. Nah, buat teman-teman yang kebingungan gimana caranya membangun personal branding, soalnya udah ngonten menampilkan wajah tapi personal brandingnya nggak jadi-jadi, ya kalian bisa langganan kelas personal branding aku yang ini, karena aku bakalan nge-share cara-caranya itu gimana, strategi-strategi membangun personal branding gimana. Kelasnya murah aja, itu harganya nggak sampai 10.000 per bulan. Oke, silakan langgani ya. Nah, kembali ke presentasi, selain konsisten dan juga menampilkan wajah untuk kontennya gitu ya, kira-kira strategi yang lebih rinci, yang lebih detailnya lagi tuh apa sampai mereka bisa masuk kemanapun selalu jadi gitu. Nah, akan aku share sekarang juga, tapi sebelum kita masuk ke strategi-strateginya, itu teman-teman harus pahami dulu rules ini ya. Aku bakalan gunain 2 simbol ini untuk menandai setiap kita konten di sosial media itu baiknya kayak gimana. Nah, jadi yang nanti platformnya ditandai dengan X ya, yang warna merah itu tandanya beda niche gitu. Maksudnya kayak niche-nya itu lain dari platform yang lain. Tapi kalau yang tandanya nanti pakai yang hijau ini lingkaran, itu tandanya adalah
kontennya satu niche. Misalnya antara platform satu dan platform yang satunya lagi satu niche gitu ya. Nah, paham ya sampai di sini? Oke, sekarang kita masuk ke strategi yang pertama. Nah, jadi gini, aku di sini cuma gunain 3 platform aja ya. Jadi Instagram gak dimasukin. Aku pakainya YouTube, Facebook sama TikTok. Nah, strategi yang pertama ya, teman-teman, itu kalau konten bisa antara TikTok dan Facebook niche-nya sama atau satu niche aja. Ya. Contoh, kalau teman-teman di Facebook membahas seputar keuangan misalnya. Nah, di TikTok teman-teman bahas juga seputar keuangan. Oke? Niche-nya sama. Nah, tapi di YouTube bedain niche-nya, teman-teman bisa bahas tentang pengalaman konten di Facebook atau pengalaman konten di TikTok atau pengalaman konten di Facebook dan di TikTok. Jadi ilmu yang teman-teman dapatkan dari konten di Facebook, konten di TikTok, teman-teman kontenin di YouTube. Gitu, kontennya di YouTube maksudnya. Tapi buat konten yang ada atau niche yang ada di Facebook dan TikTok, itu fokus aja bahas tentang keuangan atau finance. Gitu ya. Nah, ini nanti akan ada apa ya? Teman-teman tuh pertama kayak nggak capek karena kalau niche-nya ada yang sama gitu kan. Jadi ya pembahasannya bisa satu topik gitu kan antara Facebook dan TikTok. Nah, untuk YouTube ya tinggal ini aja nunggu pengalaman apa sih yang udah teman-teman dapatkan di Facebook misalnya atau di TikTok, ya kontenin tuh di YouTube. Sama kayak yang aku lakukan, ya kan? Aku konten di Facebook, tapi niche aku di Facebook itu adalah niche yang seputar dunia hiburan gitu ya, dunia entertain. Nah, tapi pengalaman aku konten di Facebook itu aku kontenin juga di YouTube ya. Yang tahu halaman aku di Facebook ya, detailnya tahu lah apa niche aku ya, niche konten aku yang ada di halaman Facebook aku tersebut gitu ya, untuk strategi yang pertama. Oke. Nah, strategi yang kedua sama aja nih ya dengan yang tadi, cuman di sini Facebook yang kita bedain. Contoh ya, kalau di YouTube sama di TikTok misalnya, teman-teman kontennya itu seputar ini ya, bahas-bahas tentang affiliate gitu ya. Maksudnya kayak gimana sih caranya menghasilkan uang dari Shopee affiliate misalnya kalau di YouTube gitu kan. Terus di TikTok juga boleh bahas tuh, ya kan? Bahas juga tentang cara menghasilkan uang dari Shopee affiliate, karena affiliate ternyata bukan cuma ada di TikTok. Kan TikTok ada program TikTok affiliate tuh. Nah, tapi di Shopee juga ada gitu. Nah, terus yang di Facebook ya, bahas nih kira-kira gimana cara menghasilkan uang dari YouTube dan juga dari TikTok gitu. Kan itu ada hal yang berbeda ya guys ya. Nah, sekali lagi ya, di YouTube sama di TikTok bahasnya TikTok affiliate dan Shopee affiliate, misalnya bahasnya itu fokus aja seputar affiliate marketing gitu. Sedangkan yang di Facebook ngebahasnya ya gimana caranya menghasilkan uang dari YouTube sampai monet dan sebagainya. Atau di TikTok Facebook ini juga bisa ngebahas gimana caranya supaya bisa dapat endorsement dari TikTok dan sebagainya gitu. Ya pilih aja lah nanti mana yang menurut teman-teman itu cocok buat teman-teman ya. Jadi belibet gini. Nah, itu yang strategi nomor 2. Terus strategi nomor 3 ya, teman-teman antara Facebook sama YouTube samain gitu pembahasannya. Misal kalau di Facebook ngebahas tentang edukasi konten di Facebook, di YouTube juga bahas tentang edukasi konten di Facebook. Nah, di TikTok teman-teman bisa kayak bahas affiliate misalnya ya, atau teman-teman ikut affiliate marketingnya gitu ya, ikut TikTok affiliate, kan beda gitu. Oke. Nah, terus strategi yang nomor berapa lagi guys? 4 ya. Nah, yang nomor 4 ini bisa aja disamain semuanya. Seperti siapa? Seperti tadi contohnya itu adalah ya tiga-tiganya sih ya bisa dibilang sama semua ya niche-nya ya. Hendra Setio, Rezuka Ari sama Samuel Chris gitu. Nah, jadi bisa kayak ya udah samain aja semuanya. Di Facebook konten tentang edukasi konten Facebook, di YouTube bahas tentang edukasi konten Facebook, di TikTok bahas tentang edukasi konten Facebook gitu. Nanti itu lebih nggak capek lagi guys. Ya lebih nggak capek lagi karena cuma satu topik. Jadi kayak ibaratnya kita setiap bikin konten itu satu video bisa buat 3 platform. Tapi bakalan bermasalah atau enggak Kak kalau misalnya satu video kita unggah ke 3 platform sekaligus? Ya sejauh ini sih aku udah coba ya, nggak ada masalah apa-apa. Hanya saja teman-teman itu harus prioritaskan platform yang paling sensitif perihal konten berulang. Dan di antara ketiga platform ini ya, yang paling sensitif adalah Facebook guys. Jadi aku itu satu video aku akan unggah dulu di Facebook ya, kemudian baru aku unggah di TikTok, terus aku unggah di YouTube. Dan mengunggahnya itu dari file yang sama ya, bukan kayak udah diunggah ke Facebook terus di-download terus diunggah di TikTok, enggak gitu. Tapi dari file hasil editing yang sama, belum diunggah kemana-mana. Nah, tapi sebelum diunggah ke TikTok, diunggah dulu ke Facebook gitu misalnya. Terus baru diunggah lagi ke YouTube. Kayak gitu ya. Nah, itu aman. Aku menerapkan hal itu kok kalau teman-teman ngeh.
Nah, jadi itulah dia 5 strategi yang bisa teman-teman terapkan ya untuk akun konten atau channel kontennya masing-masing, entah itu di Instagram, di YouTube, di Facebook, di TikTok dan sebagainya. Dan kalau teman-teman ngeh ya, misalnya teman-teman tahu nih apa akun TikTokku ya, apa halaman Facebookku, dan ya kalau channel ini kan otomatis tahu ya karena nonton video ini sekarang gitu kan. Nah, kalau teman-teman ngeh, aku itu juga menerapkan strategi ini loh. Jadi aku tuh kontennya di TikTok dan di Facebook ya, di laman Facebookku niche-nya sama guys gitu, sehingga nanti konten yang udah aku upload di Facebook itu bakalan aku upload juga di TikTok, tapi aku beri jarak waktu gitu ya. Nah, terus di YouTube ini aku konten dengan niche yang berbeda. Aku ngebahas tentang pengalaman aku sebagai content creator di Facebook, content creator di YouTube ini sendiri, dan content creator di TikTok gitu. Jadi ya bisa dibilang aku udah membuktikan kalau strategi ini sangat efektif ya untuk kita bisa masuk ke berbagai platform ya, dan jadi ini akunnya gitu, atau kita ya bisa dikatakan udah mencapai goals kita yang kepengen jadi content creator gitu ya. Jadi ya jadi gitulah content creatornya, paham kan? So itu aja sih yang mau aku share ke teman-teman ya. Semoga apa yang aku bagikan ini pengetahuannya bisa bermanfaat dan bisa membuka wawasan teman-teman. Kalau misalnya pengen konten di berbagai platform tapi nggak kepengen capek gitu ya, silakan terapkan salah satu strategi yang udah aku share tadi. Kita ketemu lagi di video berikutnya dengan pembahasan yang nggak kalah menarik. So sampai jumpa, bye bye.